Ganja atau kanabis sebenarnya bukan makhluk jahat. Dalam dunia medis, dia punya sisi lembut yang bisa bantu meredakan nyeri, mual akibat kemoterapi, epilepsi yang bandel, sampai gangguan saraf yang nggak bisa ditangani obat lain. Di beberapa negara, dia udah kayak seleb medis, dipuji, diriset, dan dipakai dalam resep dokter. Di Kanada, Jerman, bahkan di Thailand sudah mulai budidaya dan buka praktik. Tapi di negeri plus 62? Belum. Masih tarik ulur antara data dan dogma. Nah, masalahnya muncul ketika si ganja ini nggak diajak ngobrol baik-baik, lalu dimasukin ke jalur gelap, disulap jadi pelarian, jadi pelampiasan, bahkan jadi penyelamat palsu buat hidup yang kosong. Disinilah kata penyalahgunaan muncul. Dan itu bukan sekedar istilah KBBI, tapi realitas yang bikin miris. Karena ketika sesuatu yang awalnya bisa jadi solusi malah disalahgunakan, maka yang lahir bukan lagi kesembuhan, tapi kehancuran. Dan ini berlaku bukan cuma buat ganja, tapi semua zat yang masuk daftar narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ada yang awalnya memang obat bius untuk operasi, ada yang dulu dipakai buat terapi jiwa, tapi sekarang lebih sering dipakai buat ngelupain dia atau ngelawan kenyataan. Penyalahgunaan itu bukan soal zatnya aja, tapi soal niat dan cara pakainya. Obat batuk pun kalau diteguk segalon bisa bikin halu. Bahkan cinta kalau disalahgunakan bisa bikin trauma, apalagi narkoba. Kenapa dilarang? Karena kita hidup di dunia nyata, bukan di negeri utopia tempat semua orang bisa tanggung jawab. Sistem hukum kita main aman, karena risiko penyalahgunaan jauh lebih gede dibanding kesadaran kolektif untuk pakai sesuai aturan. Kita belum punya sistem yang kuat buat ngawasin. Belum semua dokter terlatih, belum semua masyarakat siap bedain mana obat dan mana pelarian. Tapi bukan berarti semua harus ditutup rapat. Ilmu pengetahuan tidak pernah tumbuh di tanah larangan. Riset jalan terus, data dikumpulkan, pengalaman negara lain diamati. Karena pada akhirnya, keputusan soal legal atau tidak bukan hanya soal daun itu sendiri, tapi tentang kita, sejauh mana kita siap bertanggung jawab. Senyawa THC dalam ganja punya bentuk reseptor yang nyambung dengan sistem endokannabinoid di otak manusia. Ya, otak kita memang punya sistem internal yang mirip ganja. Mungkin Tuhan pun tahu bahwa kadang manusia butuh tenang. Tapi ya itu tadi, dengan takaran, dengan pengawasan, bukan asal isap sambil nonton drama Cina. Jadi, kalau kamu tanya Mimin, apakah ganja itu jahat? Enggak. Sama seperti pisau dapur, dia netral. Yang bikin dia jadi alat masak atau alat bunuh tergantung siapa yang megang. Dan satu hal penting, bahwa kita bukan musuh narkoba karena kita benci zatnya. Kita lawan penyalahgunaannya karena kita cinta hidup. Kita ingin orang-orang tetap waras, tetap punya harapan, tetap bisa pulang ke rumah dalam keadaan utuh. Karena hidup ini udah cukup bikin pusing tanpa harus ditambah zat halusinogen. Jadi mari kita belajar, bukan menghakimi. Karena bisa jadi yang kamu sebut daun terlarang hari ini adalah kunci kesembuhan orang lain besok. Kalau hidup udah berat, bukan berarti harus ringanin kepala pakai cara yang bikin makin berat. Kadang ngobrol sama teman, baca buku, atau sekedar peluk kucing bisa jadi obat yang lebih ampuh dan legal. Cheers buat akal sehat dan hati yang tetap waras.